Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan topik bahasan yang baru yang mana sebenarnya bahasan ini sangat krusial dan mendasar untuk saudara pahami. Mengapa? Karena bagian yang satu ini kalau tidak dipahami oleh saudara, ya ini akan berpotensi saudara tidak mengenal siapa Allah yang saudara sembah. Ya, nah maka untuk itu ini penting untuk saudara pahami dengan tema mempercayai Allah yang benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa menjadi sangat penting pembahasan mempercayai Allah yang benar? Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah yang disembah oleh semua agama di dunia ini, ya, termasuk Kristen dan Katolik sama saja. Lalu kalau pemahaman ini saudara yakini dan saudara percayai, pertanyaannya, lalu mengapa saudara harus jadi orang Kristen? Ya, kalau toh juga Allah yang saudara sembah sama dengan yang disembah oleh keyakinan yang lain. Ya kan? Kalau toh juga sama loh ya. Mengapa saudara harus memilih mempercayai Allah yang ada di dalam Yesus Kristus? Ya, kalau toh juga sama. Kan? Nah, tapi memang pemahaman ini dimiliki oleh sebagian besar orang Kristen. Bahwa Allah yang dipercayai, Allah yang disembah itu sama saja dengan yang disembah oleh agama-agama lain. Inilah yang menjadi cikal bakal. Kenapa begitu rentannya, mudahnya, gampangnya orang Kristen murtad? Karena konsepnya sudah salah. Yaitu tadi, Allah yang disembah, Allah yang dipercayai dia, sama aja dengan Allah yang disembah, yang dipercayai oleh agama-agama. Maka itu mendorong dia, tidak apa-apa lah kalau murtad. Karena kenapa? Di agama yang lain itu juga sama kok Allahnya dengan Allah saya. Kan gitu. Hal yang berikutnya, nggak apa-apa, saya berpacaran dan menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia percaya kepada Allah yang lain, nggak apa-apa. Karena toh juga, ya pasangan saya, pacar saya, istri saya, suami saya, juga kan percaya kepada Allah di dalam agamanya. Yang ketiga, konsep yang salah ini juga yang seringkali dimiliki oleh sebagian pejabat-pejabat Kristen. Sehingga waktu mereka disodori untuk meninggalkan Yesus dan pindah kepada keyakinan yang lain, yang udah pasti menyembah Allah yang lain, Allah yang berbeda itu, supaya naik jabatan, itu gampang sekali mereka mengatakan, boleh juga. Toh juga Allah yang saya percayai dengan yang dipercayai oleh agama lain itu sama aja. Maka itu yang menyebabkan banyak pejabat-pejabat, ya pemimpin Kristen, ya mudah untuk murtad juga, karena konsepnya salah tentang Allah. Ya, nah belum lagi kalau kita lihat misalkan fenomena kemurtadan di kalangan para artis. Juga ini juga yang menjadi faktor pemicunya. Ya, supaya tadinya mungkin popularitasnya kan udah redup ya. Lalu tiba-tiba dia mengikrarkan diri untuk pindah kepada keyakinan yang lain. Ya, lalu setelah itu namanya terangkat, lalu akan ada nanti produser untuk nawarin dia ya sebuah sinetron. Konsepnya apa? Kan toh juga sama. Allah yang saya percayai dulu di dalam kekristenan sama juga dengan konsep Allah yang saya percayai di dalam agama baru saya ini. Jadi persoalan-persoalan seperti itu muncul. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan perkataan Yesus yang dikatakan dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata loh ini perkataan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara, kalau ada sebagian besar orang Kristen berpikir, Allah yang saya percayai, Allah yang saya sembah di dalam kekristenan, sama saja dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain, keyakinan yang lain, kepercayaan yang lain. Berarti, Yohanes pasal 14 ayat 6 ini batal dong. Tidak berlaku dong.
Tidak benar dong. Kan gitu. Karena Yohanes pasal 14 ayat 6 justru Yesus dengan tegas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kalau mau masuk surga, kalau mau mendapatkan pengampunan dosa, Yesus katakan hanya lewat aku, gak ada lewat jalan yang lain. Artinya, Yesus mengatakan, Allah yang benar itu adalah Allah yang ada di dalam diriku, yaitu aku sendiri. Jadi kalau kalian tidak sungguh-sungguh percaya kepada aku sebagai Yesus dan Tuhan, maka kalian nggak masuk surga. Kan itu istilah lain, itu makna lain daripada Yohanes pasal 14 ayat 6 ini kan. Dan hanya ada dua keyakinan, hanya ada dua agama di Indonesia khususnya ya, yang mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Yang pertama Katolik, yang kedua Protestan. Agama lain nggak percaya itu. Maka di sini aja sudah kita melihat Allah yang disembah oleh orang Katolik, orang Protestan sama memang. Tapi kalau kita berbandingkan dengan Allah yang disembah oleh agama lain, nggak sama. Karena kenapa? Karena agama lain tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Nah ini di sini perbedaannya. Jadi bukan karena saya yang membuat perbedaan itu, bukan Yesus kok. Yang membuat perbedaan itu dengan jelas, lugas, dan tuntas. Kalau tidak percaya kepada aku sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, maka orang itu tidak akan masuk surga. Maka di sini sudah mulai terlihat ada indikasi kuat bahwa Allah yang kita sembah itu beda dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain. Nah, maka untuk itu saudara, ini perlu saya mau jelaskan lebih dalam lagi supaya saudara makin kuat pemahamannya dan pengertiannya. Sehingga saudara tidak mudah membukakan baju iman saudara lalu murtad. Ya, kepada keyakinan-keyakinan lain. Ya, karena pandangan pemahaman yang salah, Allah yang saya sembah sama juga kok dengan Allah yang disembah oleh agama lain. Enggak, beda. Menurut begitu saudara, saya mau jelaskan dulu kepada saudara dari mana asal usul Allah. Oke. Baca dulu Alkitabnya. Renti, ya nah. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Lalu nanti Mesius baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Lalu Yeremia siapkan Wahyu pasal 22 ayat 13. Dan Wiboyanto siapkan Roma pasal 11 ayat 36. Ya. Roma pasal 11 ayat 36. Lalu setelah itu Advent siapkan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Oke. Mari kita lihat dulu, mari kita dengar dulu Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Silakan langsung. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Oke. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Keluaran pasal 13 Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15 sebenarnya udah mulai terbaca dari situ. Di mana pada saat itu saudara, Musa bertanya kepada Allah, Tuhan, siapa sih namamu? Itu kata Musa kepada Allah. Lalu Tuhan bilang begini, namaku adalah Allah.
Mendengar itu Musa tidak puas. Karena bagi Musa masih kurang detail. Nama dari Allah itu sendiri masih kurang lengkap. Maka Musa bertanya lagi, Tuhan, nama lengkapmu itu siapa sebenarnya Tuhan? Ya, gitu. Akhirnya Tuhan bilang begini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi di situ makin jelas nama Allah itu, yaitu ya Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa itu rupanya adalah Allah yang sama juga yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu namanya. Nah, lalu dengan demikian saudara, Musa merasa lega karena dia bisa mendapatkan dan dia dapat memahami dan mengerti siapa nama Allah itu. Apalagi waktu itu Musa tahu bahwa kakek dan nenek moyangnya itu adalah Abraham, kan gitu ya. Maka dia berpikir, oh, berarti yang disembah oleh kakek nenek moyang saya Abraham, ya, itu juga rupanya ya Allah yang sedang berbicara, Allah yang sedang memperkenalkan dirinya kepada saya hari ini. Makin yakinlah dia. Nah, setelah melalui perjumpaan itu, melalui diskusi yang alat itu antara Musa dengan Tuhan, maka Musa pun menjelaskan kepada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel bertanya kepada Musa, Musa, siapa yang mengutusmu? Kata bangsa Israel kepada Musa, yang mengutus aku itu adalah Allah. Lalu bangsa Israel juga tidak langsung percaya, maka bangsa Israel bertanya lagi lebih jauh, iya, nama Allahmu itu siapa yang mengutus kamu itu? Kata bangsa Israel. Lalu Musa menjawablah seperti yang dijawab oleh Tuhan tadi. Nama Allah yang mengutus aku itu adalah Allah yang disembah oleh kakek nenek moyang kita Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu. Saudara, kata Tuhan sama dengan artinya kata Allah dalam bahasa yang lain. Di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, kata Tuhan itu sering dipanggil namanya Yahweh. Dalam bahasa Indonesianya Tuhan atau Allah. Yahweh inilah ya tadi yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Yahweh inilah tadi yang mengatakan kepada Musa, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu. Jadi saudara, sekali lagi, ya kalau ditanya dari mana asal usul Allah, kalau kita melihat dari perjumpaan Allah dengan Musa, Allah lah yang mendatangi Musa dan juga yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Jadi, poin pertama, kalau ditanya dari mana asal usul Allah, Allah itu tidak bersumber, Allah itu tidak berasal dari manapun juga. Itu yang pertama. Tapi dia sudah ada dan langsung menampakkan kehadirannya, keberadaannya kepada Musa dengan mengatakan, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kita melihat ya asal usul Allah dan nama Allah dalam konteks perjanjian baru. Kalau tadi dalam perjanjian lama. Oke, langsung Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Baik, ini tadi bagian siapa ini? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke. Baik. Coba baca lagi Rentiana, Kisah Para Rasul 2 ayat 36.
Karena dari Kisah Para Rasul 2:36 kita akan melihat siapa nama Allah yang kedua yang diperkenalkan namanya kepada orang-orang dalam Perjanjian Baru. Silakan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari Kisah Para Rasul 2:36 makin jelas. Siapa itu nama Tuhan itu? Nama Tuhan itu di dalam Kisah Para Rasul 2:36 dalam konteks Perjanjian Baru disebut namanya Kurios dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Indonesia, arti kata nama Kurios itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus itu bukan nabi. Tuhan Yesus itu bukan manusia yang sama seperti nabi-nabi dalam PL dan juga rasul-rasul dalam Perjanjian Baru. Enggak. Di atas itu Tuhan Yesus. Karena dikatakan tadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, Yesus itu adalah Tuhan kok. Maka untuk itulah di perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi kita baca di awal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus berani mengatakan itu? Ya, karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Maka dia berhak ya berkata, kalau tidak percaya kepadaku sebagai Tuhan, maka orang itu tidak masuk surga. Maka orang itu akan binasa. Jadi makanya tadi, hanya ada dua agama di Indonesia yang mempercayai Yesus itu Tuhan. Katolik dan Protestan. Yang lain kan tidak mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Maka di situ udah jelas, beda kok. Nama Allah yang kita sembah, ya, dengan Allah yang disembah oleh agama lain. Karena nama Allah kita itu jelas. Yaitu siapa? Ya Tuhan Yesus. Oke. Nah, lanjut Wahyu pasal 22 ayat 13. Wahyu pasal 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Baik. Dari Wahyu 22 ayat 13, jelas lagi. Di sana dikatakan, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Alfa itu artinya yang paling awal. Apa artinya paling awal? Sebelum bumi dan segala isinya termasuk saudara diciptakan oleh Tuhan, Allah itu sudah ada. Oke, itu artinya Alfa. Jadi bumi dan segala isinya baru ada karena Allah yang menciptakannya, karena Allah yang membuatnya. Oke, apa artinya Omega? Omega itu artinya paling akhir. Maksudnya apa? Suatu saat waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, bumi dan segala isinya akan diratakan oleh Tuhan. Karena kita semua yang telah bertobat kepada Yesus akan dipindahkan ke surga. Maka hidup di muka bumi ini sudah tiada lagi. Lalu di mana Pak Tony posisinya orang-orang yang belum bertobat kepada Yesus? Masuk neraka. Mungkin waktu bumi dan segala isinya diratakan oleh Tuhan, ditiadakan oleh Tuhan, dinolkan oleh Tuhan, itu akan tetap ada. Maka dengan demikian, Tuhan tidak bergantung kepada ciptaannya. Tetapi ciptaannya, bumi dan segala isinya manusia, yang sangat bergantung kepada Allah. Dari Wahyu 22:13 ini makin terbuka bahwa Allah itu melampaui dari segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini. Ya. Jadi, andaikan Allah tidak ada, maka bumi dan segala isinya termasuk saudara pasti tidak ada. Maka kita bersyukur kita punya Allah yang lebih dulu, sehingga bumi dan segala isinya dan saudara bisa ada. Ya. Nah, mungkin ada lagi Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36.
Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Roma pasal 11 ayat 36 makin memperjelas. Segala sesuatu berasal dari Dia, dan oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Apa sih artinya Pak Tony? Saya bingung. Arti Roma pasal 11 ayat 36 itu mau mengatakan kepada saudara, tidak akan pernah ada dan segala isinya termasuk manusia kalau Allah tidak terlebih dahulu ada. Itu yang pertama. Bumi dan segala isinya tidak akan pernah tercipta kalau Allah tidak pernah membuatnya, kalau Allah tidak pernah menciptakannya, kalau Allah tidak pernah mendesain. Nah, yang ketiga, semua yang Tuhan ciptakan atas bumi dan segala isinya, semuanya Tuhan ciptakan itu supaya menyembah Tuhan kembali dan mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Tetapi memang saudara, khususnya manusia, tidak lagi serta-merta menyembah dan memuji Tuhan atas hidup yang Tuhan berikan buat mereka. Mengapa? Karena mereka sudah lebih cenderung memberontak terhadap Tuhan, melawan Tuhan dengan berbuat dosa. Itu diakibatkan karena manusia itu telah jatuh dalam dosa. Itulah tadi. Kenapa hanya Protestan dan Katolik yang mempercayai Tuhan Yesus? Sedangkan agama lain kan tidak mempercayai itu. Karena Protestan dan Katolik memiliki kitab yang sama dan isi kitab kita sama menjelaskan tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Ya. Lalu kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Tony, kalau bumi dan segala isinya kan diciptakan oleh Tuhan, termasuk manusia. Lalu kalau ditanya dipikir-pikir, Pak Tony, asal usul Allah itu dari mana sih? Kampungnya dari mana? Ya. Dan lain sebagainya. Kita lihat dulu. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Baik, tadi ini bagian siapa? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tadi saya sudah panggil namanya. Saya, Pak. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Baik, coba saudara perhatikan mulai dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Siapa itu firman? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Firman itu siapa? Ayat 1. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke. Artinya apa? Allah itu sama dengan firman. Firman itu sama dengan Allah. Lalu dari mana asal-usulnya Allah? Allah itu tidak punya asal-usul. Beda dengan manusia. Kenapa? Karena manusia itu kan dicipta. Maka kalau ditanya asal-usul manusia dari mana? Dari Allah. Asal-usul bumi dan segala isinya dari mana? Dari Allah juga. Tapi kalau ditanya dari mana asal-usul Allah? Dia tidak bersumber, dia tidak berasal, dan dia juga tidak berusul dari manapun. Loh, bagaimana bisa langsung menjadi Allah? Jawabannya ada di dalam dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Allah itu ada, sudah ada. Sejak bumi dan segala isinya belum dicipta, Allah itu sudah ada. Itu satu. Iya, prosesnya Allah itu menjadi ada, gimana Pak Tony?
Allah tidak butuh proses. Mengapa? Karena Allah itu tidak dibuat, tidak didesain dari bahan apapun juga. Maka dia tidak butuh proses. Beda dengan bumi dan manusia, butuh proses. Butuh bahan baku. Mengapa? Karena bumi dan manusia adalah buatan tangan Tuhan. Karena bumi dan manusia adalah produk pekerjaan tangan Tuhan. Jadi, dari mana asal-usul Allah? Allah sudah ada dengan sendirinya. Ya, sebelum bumi dan segala isinya ada, dia sudah ada. Allah sudah ada dengan sendirinya sebelum manusia dicipta. Allah sudah ada dengan sendirinya sebelum binatang, tanaman, tumbuhan, atau hewan apapun dicipta. Allah itu sudah ada. Lalu kalau ditanya, sejak tanggal berapa, tahun berapa, abad keberapa, Allah itu ada. Keberadaan Allah itu di luar daripada tahun, tanggal, bulan, dan bahkan juga abad. Di luar daripada itu. Mengapa? Karena hari, tahun, bulan, abad itu kan ciptaan, buatan kan. Dan Allah di luar daripada itu. Artinya apa? Allah itu di luar daripada ciptaannya, di luar daripada bumi, di luar daripada manusia, di luar daripada pengetahuan manusia. Maka untuk itu, di dalam Kejadian pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua dikatakan di sana. Pada mulanya Allah. Lihat, perhatikan nih. Pada mulanya Allah. Itu menjelaskan, ya, dari awalnya, dari mulanya Allah itu sudah ada. Sudah ada kok. Pak Tony, siapa yang memberikan nama Allah itu menjadi Allah? Enggak ada orang memberikan nama Allah menjadi Allah. Karena itu bukan pemberian. Ya. Jadi, nama Allah itu ada sejak dari kapan? Ya, sejak dari awalnya, nama Allah itu sudah memiliki nama Allah, dan itu adalah nama untuk memperkenalkan dirinya sendiri sebelum bumi, manusia, dan segala ciptaannya. Maka ini yang membedakan konsep Allah dengan konsep Allah yang dipercayai oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau keyakinan-keyakinan yang lain, Allah itu mereka katakan zat. Zat itu kan berarti buatan, ciptaan, produk karya tangan manusia. Itu konsep keyakinan yang lain tentang Allah mereka. Tapi kalau Allah kita bukan zat, bukan buatan, bukan produk, bukan. Bukan. Dia melampaui daripada semua zat, melampaui daripada bumi, melampaui daripada manusia, dan dia tidak dibuat oleh tangan manusia, karena dia adalah pembuat bumi dan tangan manusia. Inilah sumber awal mula keberadaan Allah. Itu yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana saudara bisa tahu bahwa Allah itu sungguh-sungguh benar ada? Oke. Saya akan jelaskan kepada Allah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia itu paham dan mengerti bahwa Allah itu memang real ada. Konkret, nyata dia ada. Allah berusaha memperkenalkan dirinya. Allah berusaha menjelaskan dirinya kepada manusia. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan dia menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia berdiam, berteduh, belajar, bekerja, berusaha, dan berbisnis.
supaya manusia itu tahu bahwa bumi ini tidak pernah terjadi dengan sendirinya, tetapi bumi ini dibuat oleh tangan Allah yang luar biasa. Maka untuk itulah setiap orang yang menyadari bahwa bumi ini yang bumi yang begitu besar ini, ya, adalah karya tangan Tuhan yang luar biasa, maka seharusnya orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sekaligus sebenarnya penciptaan Tuhan terhadap bumi dan dunia ini mematahkan, menghancurkan teori Darwin yang mengatakan bumi ini berasal dari kumpulan batu kecil yang lama-kelamaan mereka menyatu, bersatu, lalu bertambah besarlah ya bentuknya, maka jadilah bumi. Itu kan kata teori Darwin. Itu dibantah oleh Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20 dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi. Jadi bumi ini bukan dibuat oleh tangan manusia, bukan juga terbuat dengan sendirinya, bukan, Allah yang membuatnya kok. Melalui apa lagi? Melalui sejarah perjalanan bangsa Israel waktu mereka dituntun Tuhan dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di mana waktu itu bangsa Israel selalu dihalangi, dihambat oleh Firaun untuk tidak keluar dari Mesir supaya mereka dijajah dan diperbudak. Tuhan sampai mengeluarkan 10 tulah hukuman kepada bangsa Mesir. Semua itu Tuhan pakai, Tuhan izinkan, Tuhan lakukan. Supaya bangsa Israel, manusia yang pertama, bangsa yang pertama itu tahu bahwa ada tangan Tuhan yang luar biasa yang menuntun mereka, yang menolong mereka, yang memimpin mereka, yang menyertai mereka pagi, siang, dan malam. Yang ketiga, hukuman demi hukuman yang Tuhan alamatkan kepada Firaun, yaitu 10 tulah. Ya. Itu juga merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada Firaun. Hei, Firaun, jangan engkau anggap dirimu menjadi lebih hebat dari aku. Jangan engkau anggap dirimu menjadi Tuhan. Maka Tuhan jatuhkan hukuman ya kepada Firaun dalam bentuk tulah. Tujuan supaya menyadarkan Firaun bahwa dia bukan Tuhan. Bahwa dia tidak berkuasa total atas hidup bangsa Israel. Tapi Tuhan yang berkuasa. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, pergantian musim. Indonesia itu sangat terkenal dengan 2 musim. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau di negara-negara lain ada lagi tambahannya. Bukan hanya musim kemarau, bukan hanya musim hujan, tapi juga ya ada musim salju. Pergantian musim itu, saudara, itu bukan peristiwa alam biasa, bukan. Tapi Tuhanlah yang mengontrol, Tuhanlah yang mengatur perputaran, perubahan, pergantian dari musim hujan menjadi musim kering, dari musim kering menjadi musim hujan, dan lain sebagainya. Semuanya itu Tuhan yang mengerjakannya supaya manusia itu percaya. Ya. Lalu dari mana lagi? Waktu Tuhan berbicara langsung kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Di sini makin jelaslah Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia ini. Jadi saudara, Allah itu ya adalah Allah yang mau dekat dengan manusia. Contohnya, dia mau berbicara langsung kepada Adam dan Hawa pada zaman. Tujuan Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa supaya Adam dan Hawa tidak lagi mencari-cari, tidak lagi ya membayang-bayangkan siapa Allahnya dia. Ya, tapi supaya makin lebih jelas, tuntas nama Allah mereka itu, maka Allah berbicara langsung, maka Allah bertemu langsung dengan Adam dan Hawa. Dan ini hanya Allah kita yang bisa melakukan itu. Lalu tidak hanya sampai di situ. Allah juga memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan dia turun ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus.
Jadi Yesus, kenapa Yesus itu perlu lahir di kandang domba? Dan dia hidup selama puluhan tahun di dunia ini. Tujuan Allah, supaya kita yang percaya tidak lagi menyembah, mempercayai, mencari Allah-Allah lain. Karena kita sudah punya Allah yang jelas. Yaitu siapa? Allah di dalam Yesus Kristus. Itu tujuannya. Ini Allah kita yang mau datang ke dunia ini dalam rupa, dalam wujud, dalam bentuk manusia. Tujuannya apa? Supaya kita manusia ini paham betul, mengenal betul siapa Allah yang kita sembah. Maka untuk itu orang Kristen tidak perlu bingung mencari siapa nama Allahnya dan siapa pribadi Allahnya. Nggak usah. Karena kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Makanya saya katakan di awal tadi. Kalau keyakinan-keyakinan yang lain, kalau kepercayaan-kepercayaan yang lain tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu artinya berarti beda Allah yang mereka sembah dengan Allah yang kita sembah. Kecuali kalau mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka samalah konsep Allah kita dengan konsep Allah mereka. Tapi kalau sejauh mereka tolak, sejauh mereka membenci Yesus, ya itu artinya Allah mereka dengan Allah kita beda. Oke? Nah, sebenarnya Allah itu tidak mau hanya sekedar berdiam diri di surga. Menikmati suasana kehidupan yang begitu enak di surga. Tapi dia juga mau mendekatkan dirinya kepada manusia di dunia ini. Supaya manusia itu mengenal betul Allah yang nama Allah itu dan pribadi Allah itu. Maka untuk itulah dia datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Cara yang ketujuh, Tuhan juga memperkenalkan dirinya itu kepada manusia melalui malaikatnya. Contoh, waktu itu Zakaria ya mau melahirkan ya yang namanya Yohanes. Zakaria dan istrinya waktu itu nggak yakin lagi bahwa istrinya bisa mengandung. Karena kenapa? Karena istrinya Zakaria itu sudah lansia, sudah tua. Maka waktu itu malaikat datang menghampiri Zakaria dan meyakinkan Zakaria supaya tetap yakin walaupun istrimu sudah lansia, Allah tetap bisa memberkati ke rahim istrimu. Dan betul, lahirlah Yohanes. Jadi dalam hal ini, Tuhan datang juga kepada pribadi-pribadi untuk memperkenalkan dirinya supaya lebih jelas. Hal yang sama juga, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Elia. Waktu itu Nabi Elia berdoa supaya Tuhan ya tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Ya. Dan doanya Elia dijawab Tuhan. 3 tahun hujan tidak turun. Mujizat itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, pertanyaannya, Pak Tony, apakah masih ada mujizat di zaman sekarang ini? Masih banyak. Tujuan Allah melakukan mujizat demi mujizat di zaman hari ini, di zaman ini, supaya kita semakin percaya kepada Allah yang kita sembah. Itu tujuan. Dan waktu Tuhan berbicara langsung kepada Musa, tadi kita sudah dengar ayatnya dalam Keluaran. Itu maknanya, itu tujuannya supaya Musa mengenal betul siapa dan bagaimana bentuk raut wajah, gestur ya Allah. Maka untuk itulah Allah bertemu langsung dengan Musa. Di mana tadi dikatakan dalam Keluaran, ya Tuhan mengatakan kepada Musa, aku adalah Allah. Dan aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa? Allah nenek moyangnya Musa. Ya. Jadi lewat perkataan. Demikian juga haknya. Ya. Alkitab yang saudara punya. Alkitab yang saudara punya. Ya. Adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara. Untuk itulah, kenapa saudara perlu membaca, merenungkan firman Tuhan atau Alkitab saudara?
Supaya saudara makin kenal betul siapa nama Allah saudara. Supaya saudara makin mengenal betul karakter Allah kita. Supaya saudara makin paham betul hebatnya, luar biasanya Allah yang kita sembah. Jadi, kalau saudara malas membaca Alkitab, tidak akan mungkin saudara bisa mengenal Allah dengan benar. Tidak akan mungkin saudara bisa mengenal Allah dengan sempurna. Nggak mungkin. Kalau saudara malas baca Alkitab. Orang yang rajin membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, dialah yang akan bisa mengenal Allah dengan sempurna. Untuk itulah, Allah juga memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Seringkali ada pertanyaan begini, Pak Tony, apakah kira-kira raut wajah rambut Tuhan Yesus itu gondrong? Gitu kan? Seperti di berbagai poster-poster yang sudah terbiasa selama ini dilihat oleh banyak orang Kristen. Wajah rambut Yesus belum tentu gondrong. Saya punya keyakinan wajah dan rambut Yesus itu tidak gondrong. Kenapa? Karena saya sudah membaca, karena saya sudah mempelajari di dalam Alkitab. Karena saya yakin informasi yang benar tentang raut wajah, gestur, dan bahkan juga rambut Yesus itu hanya ditemukan di dalam Alkitab. Lewat lukisan itu nggak bisa. Karena lukisan itu, saudara, hanya salah satu bentuk visualisasi penggambaran pribadi dari pelukisnya yang namanya Leonardo da Vinci. Itu kan visualisasi dia, itu kan bayangan dia pribadi. Maka saya katakan tadi, karakter Allah, pribadi Allah, raut wajah Allah, rambut Allah, saya yakin yang paling benar itu yang ada di dalam Alkitab. Karena saya katakan tadi, itulah pentingnya kenapa saudara perlu membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Supaya saudara memahami betul siapa nama Allah saudara. Oke. Dari 10 cara-cara yang Allah pakai ini untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, tujuannya supaya manusia itu mengenal 100%, mempercayai 100%, dan beriman 100% kepada Allah. Itu tujuan. Maka dengan demikian, kita tidak perlu mencari-cari, tidak perlu mereka-reka. Ya, bagaimana sosok pribadi karakter daripada Allah, nggak perlu. Karena kenapa? Semuanya sudah dijelaskan dalam Alkitab. Yang ketiga, walaupun minimal ada 10 cara yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tetapi keberadaan Allah, eksistensi Allah, atau kemahakuasaan Allah tidak bergantung kepada semua ciptaannya. Enggak. Tetapi ciptaannya lah yang tetap bergantung kepada Allah. Jadi, nanti bumi dan segala isinya, saya katakan tadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, diratakan oleh Tuhan. Tidak berarti Allah itu rata. Enggak, dia tetap ada. Karena dia tidak bergantung, tidak terikat terhadap ciptaannya. Enggak, dia berdiri sendiri. Dan ciptaannya ada di bawah dia, di bawah kendali dia. Ada di bawah kendali Tuhan. Karena ada kadang-kadang pertanyaan, Pak Tony, kalau memang Allah itu memperkenalkan dirinya lewat bumi dan segala ciptaannya, termasuk manusia, berarti kalau manusia ini mati, berarti Allah juga mati dong. Ya enggak. Karena ciptaan Allah tadi kan tidak bergantung kepada Allah. Enggak. Tetapi ciptaannya Allah itulah yang bergantung kepada Allah. Jadi, manusia pasti akan mati kok. Bumi dan segala isinya akan tiada kok suatu saat. Tetapi Allah akan tetap berada.
Ini hal penting yang perlu saya jelaskan kepada saudara supaya saudara jangan sampai mengambil suatu pemahaman kesimpulan yang salah tentang 10 cara Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Lalu, cara apa lagi yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia? Yaitu lewat Roh Kudus yang ada di hati kita. Oke. Allah yang dalam wujud manusia, yaitu di dalam Yesus, itu kan sudah terangkat ke surga 2000 tahun yang lalu. Tetapi tidak berarti Allah itu tidak lagi ada di bumi ini, salah. Allah itu tetap ada di bumi ini, Allah itu akan mengontrol dunia ini, Allah itu juga tak mengendalikan manusia itu. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Lewat Roh. Jadi jangan sampai saudara berpikir waktu Yesus sudah terangkat ke surga pada hari Paskah, maka yang mengendalikan, yang mengontrol bumi dan manusia, setan dong. Enggak. Allah tetap. Tapi dalam wujud roh yang tidak kelihatan itu. Roh Kudus itu yang terus mengontrol hidup kita, mengendalikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sampai nanti pada akhirnya kita akan dijemput semua masuk surga yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan lain yang seringkali muncul adalah, ada berapa sih jumlah Allah orang Kristen? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Waktu saudara katakan Allah saudara ada 2 atau 3, inilah yang jadi masalah. Langsung keyakinan lain menuduh saudara itu orang kafir. Karena dalam konsep keyakinan mereka, Allah itu tidak boleh diduakan, tidak boleh ditigakan, artinya tidak boleh ditambah. Juga tidak boleh dikurang. Ya. Pertanyaannya, Alkitab kita itu menjelaskan ada berapa sih Allah? Saudara, mari kita lihat bagian-bagian ayat berikut ini. Ya. Nah, baca dulu Alkitabnya. Matius Ulangan pasal 6 ayat 3-4. Julia Keluaran 20 ayat 3-4. Lalu Rentiana Keluaran 20 ayat 5. Dan Wibodanto Yesaya 44 ayat 6. Yeremia baca Yesaya 45 ayat 5 sampai dengan 6. Dan Advent siapkan Yesaya 46 ayat 9. Oke. Mari kita dengarkan dulu Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Silakan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Nah, perhatiin. Allah kita itu tidak pernah 2, tidak pernah 3. Jelas itu di dalam Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa. Apa artinya Esa? 1. Jadi satu kesalahan besar, kalau orang Kristen atau saudara berkesimpulan Allah itu ada 2 atau 3. Di mana itu ayatnya? Allah itu Esa kok. Allah itu 1 kok. Sejak dari kapan? Sejak dari awal. Sejak dia memperkenalkan dirinya kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa, atau sejak dia memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, Allah itu cuma 1 kok. Nggak pernah 2 dan nggak pernah 3. Makanya, ya, dari mana saudara katakan Allah itu 3? Saudara ambil itu dari mana? Dari kitab. Dan ini yang jadi masalah. Sehingga
Mayoritas orang Kristen memiliki konsep yang salah tentang Allah. Yaitu berapa? 3. Karena namanya 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, kita cek lagi. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 4. Kita dengarkan dulu nih. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 4. Ada berapa nama Allah di sini? Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Saudara perhatikan lagi. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 4. Jangan padamu Allah lain di hadapanku selain dari aku. Dan tidak boleh engkau membuat Allah baru, Allah yang menyembah Allah yang lain. Berupa patung. Nggak boleh katanya di sini, kata Allah dalam Keluaran 20 ayat 3. Artinya apa? Allah itu konsisten. Sejak dari dulu. Tetap satu kok. Dan nanti Allah yang mau datang kedua kali ke dunia dan menjemput saudara yang sudah sungguh bertobat ya. Juga Allah yang satu kok. Nggak pernah Allah yang 3. Maka dikatakan di sini. Allah hanya satu dari dulu sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya itu kapan? Sampai nanti dia menjemput kita datang kembali dari dunia ini. Satu kok. Oke. Kita lihat lagi. Keluaran 20 ayat 5. Keluaran bab 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi saudara, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 ini menegaskan, menjelaskan bahwa Tuhan itu cuma satu kok. Dan karena Tuhan itu, anak Allah itu cuma satu, maka kita hanya boleh menyembah, memuji ya Tuhan yang satu. Lalu pertanyaannya, bagaimana saudara bisa menyembah 3 Allah? Allah dari mana itu saudara sembah? Oke, lanjut lagi. Yesaya pasal 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Aku yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tiada Allah selain daripada aku. Dan daripadaku. Ya. Apa yang bisa saudara perhatikan di sini? Ini lebih tegas lagi nih dalam Yesaya 44 ayat 6. Ya. Dikatakan di sana Tuhan itu awal dan akhir dari segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga, dan tidak ada Allah lain selain dari Dia. Artinya apa? Allah yang dari dulu itu cuma satu kok. Yang menciptakan bumi dan surga itu cuma satu kok, Allah yang menciptakan. Ya. Hanya cuman Tuhan yang satu kok yang menciptakan manusia. Enggak pernah 2 atau 3. Oke. Jadi dikatakan, ya tidak ada Allah lain selain daripada aku, kata Tuhan itu. Itu jelas. Oke, lanjut lagi. Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Oke, coba saudara perhatikan tuh. Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Tidak ada Tuhan selain dari aku, kata Tuhan loh. Jadi Tuhan mengatakan, satu-satunya yang benar itu cuma aku loh, satu-satunya. Dan aku ini tidak pernah jadi 2, aku ini tidak pernah jadi 3, gitu tuh. Dan dari mana kalian orang Kristen itu mengatakan Allah itu 3? Oke. Lanjut dulu. Yesaya pasal 46 ayat 9. Yesaya 46 ayat 9.
Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9. Tadi bagian siapa nih? Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9. Saya, Pak. Yesaya pasal 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Oke, baik. Nah, perhatikan lagi tuh. Sejak dari zaman purbakala. Purbakala itu maksudnya apa? Manusia yang pertama kan? Itu cuma satu kok. Tidak pernah aku menjadi dua dan bahkan menjadi tiga. Nggak pernah, kata Tuhan. Makanya kadang-kadang saudara, seringkali kan keyakinan yang lain meledek saudara. Karena saudara mengklaim dan mengakui Allah saudara ada tiga. Maka keyakinan yang lain mengatakan saudara kafir kan? Dan untuk konteks itu, rasanya saya bisa juga menjadi satu sependapat dengan mereka. Alasan saya apa? Karena ada minimal 6 ayat yang kita baca hari ini. Di Alkitab. Tidak pernah Allah itu dikatakan 2 atau 3. 1 kok. Oke. Jadi, untuk itu saudara bertobatlah hari ini. Kalau saudara mengatakan Allah saudara ada 2 atau 3. Karena itu nggak pernah dikatakan. Itu tidak pernah Allah katakan aku nanti akan jadi 2 atau 3, nggak pernah itu. Akan dikatakan di sana, tidak boleh menyembah Allah dalam bentuk patung. Tidak boleh. Dalam bentuk lukisan. Jadi hati-hati. Kalau saudara berdoa, ya harus selalu ada patung, harus selalu ada gambar Yesus, hati-hati. Engkau sebenarnya tidak sedang menyembah Allah yang benar itu. Ya, hati-hati tuh. Oke. Kesimpulannya apa? Allah kita yang dicatat dalam Alkitab tidak pernah 2, tidak pernah 3. Dari dulu, saat ini, dan yang akan datang kedua kali ke dunia ini menjemput orang yang sudah bertobat kepada Kristus. Hanya Allah yang satu. Oke, jelas ya? Baik. Nah, lalu dari mana istilah atau asal-usul kata Allah Tritunggal? Ini yang membuat saudara bingung kan? Saudara, kata Tritunggal, dengarin, pahami? Ya. Dalam bahasa Ibraninya adalah Trinus. Dalam bahasa Indonesia, Trinitas. Pertama kali istilah kata Tritunggal atau Trinitas dipakai untuk menerangkan, untuk menjelaskan Allah yang satu. Siapa yang menggagas pemikiran tentang penjelasan ya Tritunggal ini? Namanya adalah Theophilus. Sekitar tahun 163 sampai tahun 183 Masehi. Siapa ini Theophilus ini, Pak Tony? Sudah barang tentu Theophilus ini bukan orang biasa. Tidak sembarangan dia menjelaskan, menerangkan nama Allah itu dengan istilah Tritunggal atau Trinitas. Enggak. Dia punya dasar Alkitab juga. Oke. Kita cek nih. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Daniel baca. Dan Julia, siapkan Matius pasal 28 ayat 19. Oke. Lalu nanti Mesius siapkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Oke. Kita dengarkan dulu Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Silakan baca. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun
suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Oke. Nah, perhatikan saudara, mulai dari ayat 1 dulu. Dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia. Nah, lihat nih. Tadi kan yang menggagas ya pemakaian kata Tritunggal untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah, namanya kan Theophilus. Nah, siapa ini Theophilus? Nama Theophilus ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nah, Theophilus katakan di sini begini. Banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, kata Theophilus nih, ya. Jadi di dalam ayat 1 ini Theophilus mengatakan begini. Konsep penjelasan Tritunggal itu bukan lahir dari gagasan pikiran saya. Itu bukan ide saya, kata Theophilus kira-kira di sini. Tetapi konsep istilah kata Tritunggal itu telah dijelaskan sebenarnya ya oleh saksi-saksi mata. Siapa ini? Nabi-nabi di dalam perjanjian lama, termasuk di dalamnya Abraham, Musa. Karena mereka itu tadi karena mereka itulah orang-orang pertama yang menyembah Tuhan kan? Menyembah Tuhan yang satu loh. Jangan lagi berpikir tiga. Itu maksud daripada Theophilus. Maka untuk itu Theophilus katakan dalam ayat 3. Aku sudah membacanya, mempelajarinya, menyelidikinya, semua yang disampaikan oleh saksi-saksi mata itu. Oleh para nabi-nabi itu bahasa sederhananya lah. Lalu akhirnya Theophilus mengatakan, ya, aku berusaha menyusun kembali, membukukannya kembali, ya, atau menjelaskan kembali apa yang dipercayai oleh orang-orang percaya di zaman perjanjian lama. Saya coba susun, saya coba jelaskan, saya coba terangkan. Maka muncullah istilah kata Tritunggal. Kesimpulannya apa? Konsep Tritunggal itu bukan hasil pemikiran daripada Theophilus, tetapi konsep istilah kata Tritunggal itu sudah ada dipahami dan diyakini oleh para nabi-nabi dan juga para rasul di zaman PL dan juga di zaman perjanjian baru. Ya. Lalu saudara, kita lihat lagi di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Ini penjelasan lanjutan tentang arti kata Tritunggal atau Trinitas. Langsung baca Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Agak lebih jelas lagi, lebih lugas lagi, lebih detail lagi. Arti kata Trinitas, arti kata Tritunggal itu, saudara. Ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Siapa? Apa yang dimaksud dengan Trinitas atau Tritunggal? Trinitas atau Tritunggal itu dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan sangat jelas, dikatakan saudara di sana. Ya, Matius pasal 28 ayat 19. Ya. Yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah konsep
Inilah penjelasan dari Theophilus tentang Tritunggal. Yaitu siapa? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan dulu langsung berkesimpulan, wah berarti 3 kan Pak? Tar dulu, jangan seujon dulu. Ya. Walaupun di sini ada 3 nama yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kan belum tentu 3 orang. Saya kasih contoh. Nama saya itu ada 3. Yang pertama Tony, yang kedua Mula, yang ketiga Hamonangan. Itu nama saya. Memang yang lebih umum, orang kenal nama saya itu Tony sebenarnya. Tetapi saudara, saya masih punya 2 nama yang lain, Mula dan Hamonangan. Artinya, dengan saya punya 3 nama yang berbeda, apakah saya orangnya 3? Enggak kan? Saya tetap 1. Tetapi nama saya memang 3. Itulah yang dimaksud oleh Theophilus tentang penjelasan arti dari Tritunggal atau Trinitas. Allahnya tetap 1, tetapi namanya 3. Jadi bukan orangnya yang 3, bukan pribadinya yang 3, 1. 1 ke orang. Tetapi namanya 3. Sama seperti saya katakan tadi, saya itu punya 3 nama. Tony, Mula, Hamonangan. Saya kan tetap 1. Jadi, kalau ada orang yang panggil saya itu Tony, saya tidak salah kalau saya katakan, oh iya itu nama saya. Atau kalau ada orang yang panggil nama saya Mula, tidak salah juga kalau saya katakan, wah iya saya itu. Karena kenapa? Itu juga nama saya kok. Atau ada orang lain lagi yang memanggil nama saya Hamonangan. Hamonangan itu artinya bahasa Indonesia kemenangan. Nggak salah juga kalau saya katakan, oh itu nama gue. Itu nama saya. Ya memang itu nama saya. Jadi, saya dipanggil 3 kali dengan nama yang berbeda. Tapi kan saya sendiri. Saya seorang diri yang memiliki nama itu. Itulah arti kata Tritunggal yang dijelaskan oleh Theophilus. Jadi bukan orangnya 3. Bukan Allahnya 3. Enggak. Allahnya tetap 1. Tetapi namanya ada 3. Oke. Kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 1. Ayat 26 sampai 27. Langsung. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, kalau saudara perhatikan di sana ada kalimat, baiklah kita menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa kita. Kata kita di situ, jamak. Apa artinya jamak? Ya, lebih dari 1. Nama yang menciptakan manusia itu. Siapa maksudnya di situ? Ya Allah kan. Jadi kata kita di situ itu adalah penggambaran daripada Allah yang memiliki 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi orangnya, pribadinya tetap 1. Jadi kalau ada pertanyaan, sebenarnya konsep istilah Allah Tritunggal itu ada di Alkitab enggak? Ya ada. Ini ayat tadi yang sudah saudara baca. Tetapi arti kata Tritunggal itu bukan 3 orang. Namun arti kata Tritunggal itu adalah orangnya 1, tapi namanya 3.
Itu maksudnya. Maka sekaligus saudara, ajaran saksi Yahova yang mengatakan konsep Tritunggal itu dari si setan, itu ajaran sesat. Ajaran konsep Tritunggal itu di Alkitab ada. Hari-hari ini saudara bisa searching, bisa cari di YouTube. Ada sebagian pengajar-pengajar sesat, pendeta pula, pastor pula. Bahkan gelarnya nggak tanggung-tanggung, doktor pula. Dia mengatakan istilah kata Tritunggal itu haram. Ya. Karena tidak paham dia arti kata Tritunggal dari apa yang dijelaskan oleh Theophilus. Jadi sekali lagi, kalau saudara mendengar ada khotbah, ada penjelasan, pengajaran yang mengatakan istilah konsep Tritunggal adalah sesat, dia yang sesat. Tapi istilah Allah Tritunggal itu nyata-nyatanya ada di Alkitab. Mari kita lihat lebih jauh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah perlu memakai 3 nama yang berbeda? Kan itu pertanyaannya. Oke. Buat apa? Apakah mau membingungkan manusia? Apakah mau menyusahkan kita untuk mengenal dia, menjelaskan dia? Bukan. Tuhan itu tidak kurang kerjaan untuk cari masalah dengan manusia. Tuhan itu tidak pengangguran, maka dia mau cari gara-gara untuk membuat kita susah memahami dia. Enggak. Tapi tujuan Tuhan memakai 3 nama yang berbeda tadi. Yang sekaligus juga 3 nama yang berbeda tadi juga menjelaskan 3 cara yang berbeda. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Oke. Tapi kita sudah baca ayat ya bahwa Allah memang memakai 3 nama yang berbeda untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan sekaligus juga 3 nama yang berbeda itu juga menjelaskan bahwa Allah juga punya 3 cara yang berbeda untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Allah memang di dalam PL lebih banyak menjelaskan, memperkenalkan dirinya kepada manusia itu dalam istilah, dalam pemakaian kata kami. Oke. Tetapi kata kami itu diperjelas lagi dalam perjanjian baru. Bahwa yang dimaksud dengan kami di situ ada nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Nah, karena memang konsep Tritunggal tadi artinya adalah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dengan 3 nama yang berbeda. Itu arti kata Tritunggal. Yang kedua, konsep Allah Tritunggal yang dijelaskan oleh Theophilus itu adalah bagaimana Allah punya 3 cara yang berbeda untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Itu jelas tadi dijelaskan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan juga dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena ini ada di dalam Alkitab dan tadi saudara sudah baca. Untuk itulah Dewan Gereja mula-mula. Dewan Gereja mula-mula arti dewa apa? Kisah Para Rasul. Mengamini dan mempercayai istilah ya konsep Tritunggal itu di dalam rapat besar. Atau dalam istilah partai itu kongres lah. Kalau konsep gereja itu konsili namanya. Pada saat konsili Nisea pada tahun 325 dan juga pada saat konsili Konstantinopel pada tahun 381 dan juga ya pada saat sinode Toledo pada tahun 589. Mereka mempercayai bahwa memang Allah yang Tritunggal, Allah yang Trinitas itu artinya adalah Allah memiliki 3 nama yang berbeda. Orangnya satu, yang kedua. Mereka mengamini dan mempercayai. Ya, Allah yang Tritunggal itu artinya adalah Allah memakai 3 cara yang berbeda untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Untuk itu saudara perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana korelasi, bagaimana hubungan, bagaimana penjelasan istilah kata Trinitas yang dimaksud oleh Theophilus tadi. Saudara perhatikan, Allah kita cuma satu,
Ini harus terpasti di dalam hati pikiran saudara mulai hari ini. Allah kita tidak pernah tiga. Allah kita itu satu. Dari ayat-ayatnya sudah kita baca. Yang saya gambarkan di sini di posisi yang paling tengah. Oke. Tapi perhatikan, Allah yang satu ini memiliki nama sebagai Bapa. Dan juga waktu dia memakai nama sebagai Bapa, dia juga mau memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan sebutan Bapa. Oke. Apa maksud dan tujuan Allah perlu memiliki nama Bapa? Satu, supaya saudara bisa memanggil dia persis seperti Bapak saudara di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah perlu memakai nama Bapa? Supaya manusia itu merasakan begitu dekatnya dengan Allah Bapa. Karena saudara dikasih kesempatan untuk memanggil, panggillah aku Bapa. Maka untuk itu saudara, jika sekiranya ada di antara saudara, papanya sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak usah berduka cita kelamaan. Enggak usah bersedih sepanjang masa. Kenapa? Karena Allah kita yang juga punya yang juga punya nama Bapa di atas segala Bapa, mampu memelihara, mampu menjaga hidup saudara, mampu memberkati dan menyertai saudara. Untuk itulah kenapa orang yang sudah kehilangan papanya ataupun sekaligus mamanya, Tuhan tetap masih bisa pelihara. Mengapa? Karena Allah kita juga adalah Bapa di atas segala Bapa. Ini maksud dan tujuan Allah memakai nama Allah untuk kita sebut. Tadi memberikan kedekatan secara personal kepada kita. Yang kedua, supaya saudara bisa selalu mengadu dan berseru dan memohon kepada Dia. Iya, sama seperti saudara mengadu kepada Bapak saudara. Oke? Lalu Allah yang satu juga memperkenalkan dirinya dengan nama Yesus. Oke? Sekalian juga waktu Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Yesus, artinya apa? Allah juga mendekatkan dirinya kepada manusia, ya, dengan Yesus datang ke dunia ini. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, lahir di kandang domba dan hidup selama puluhan tahun di dunia ini. Untuk apa Yesus lahir di kandang domba dan hidup di muka bumi ini selama puluhan tahun? Karena Allah mau hidup dekat dengan manusia. Allah tidak mau hanya hidup hongkang-hongkang kaki di surga. Nggak mau dia. Tapi dia mau membumi atau tinggal diam atau hidup berdampingan bersama dengan manusia itu. Untuk itulah dia datang ke dunia ini lewat Yesus. Saudara tahu bahwa Yesus itu datang ke dunia ini adalah untuk memberikan pengampunan dosa bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Dan yang kedua, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kehidupan kekal di surga. Dan juga sudah pasti untuk memberikan jaminan hidup kita selama kita di dunia. Artinya apa? Kalau Allah tidak pernah datang ke dunia ini dalam nama Yesus, ya, atau juga dalam wujud Yesus, maka dapat dipastikan manusia itu akan hidup terus dalam dosa. Dan manusia itu pasti binasa. Masuk neraka. Artinya apa? Bukankah ini sesuatu hal yang harus kita syukuri? Harusnya, iya. Karena Allah kita rela dia untuk hidup, untuk mati, untuk mengampuni dosa kita. Saudara, inilah konsep Allah kita yang tidak sama seperti yang diyakini di dalam keyakinan-keyakinannya. Kalau dalam keyakinan yang lain, konsep Allah mereka saya sudah jelaskan. Adalah zat, dan sekali lagi, zat itu adalah ciptaan kan, produk buatan manusia. Dan juga apa? Konsep Allah mereka itu hanya ada tinggal di surga. Tapi konsep Allah kita, dia tidak hanya tinggal di surga,
tapi dia juga mau hidup membumi di antara manusia. Jadi, waktu Allah turun ke dunia ini dalam diri Yesus, ya itu juga adalah Allah yang satu. Oke, lalu saya akan lanjutkan tentang Allah Roh Kudus. Nah, saudara, kenapa Allah begitu penting memperkenalkan dirinya Allah dalam nama Roh Kudus? Dan juga Allah perlu memperkenalkan dirinya Allah dalam wujud Roh Kudus. Maksudnya, tujuannya, maknanya buat kita adalah supaya Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Supaya Allah itu bisa leluasa menopang dan menolong saudara dalam setiap musim persoalan pergumulan dalam hidup saudara, dalam setiap kesukaran dalam hidup saudara. Dan juga supaya Allah itu tetap efektif memberikan pengharapan dan penghiburan bagi saudara. Entah saudara sekarang ya ada di luar negeri, di sana juga Allah Roh Kudus ada. Entah saudara sekarang ada di rumah saudara, Allah Roh Kudus juga ada di tempat saudara. Yang kedua, Allah perlu menjadi roh supaya dia bisa masuk ke dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga dia tidak terbatas memampukan dan menguatkan kita, menghibur saudara menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada. Itulah penting. Allah yang satu perlu menjadi roh. Tapi harus saya ingatkan juga, waktu Allah memperkenalkan dirinya, waktu Allah bekerja di dalam nama Bapa, tidak sama fungsinya. Waktu Allah bekerja di dalam Yesus, beda. Demikian juga halnya, waktu Allah bekerja di dalam Yesus, tidak sama fungsinya waktu Allah bekerja di dalam Roh Kudus. Itu beda-beda mereka tugas dan fungsi. Tetapi ketiga nama ini memiliki kuasa yang sama, memiliki pribadi yang sama, yaitu siapa? Allah yang satu. Dulu Alkitab saudara dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Mesius baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Untuk menjelaskan benarkah Allah ayatnya kita itu. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, perhatian. Dan ada yang 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Oke, perhatiin ya, lihat nih. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Siapa itu? Bapa, Firman itu kan Yesus ya, Putra. Dan Roh Kudus. Yang 3 ini satu. Yang mana itu? Allah yang satu maksud. Jadi, lihat gambar ini. Allah Bapa, Anak atau Yesus atau Roh Kudus adalah Allah yang satu. Jadi, di surga nanti kita akan berjumpa Allah yang satu kok, bukan 2 atau 3, enggak ada itu. Ini ayatnya, perhatiin. Jadi buanglah jauh-jauh dari pikiran saudara bahwa Allah orang Kristen itu 3, itu sesat itu. Orang Kristen yang dicatat dengan benar di Alkitab cuma 1. Tapi namanya memang ada 3. Dan juga tugas dan panggilannya memang ada 3. Tetapi yang bekerja, yang berkarya adalah Allah yang satu. Oke. Perhatikan ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Berarti di dunia ini nih. Roh. Oke.
Roh ini siapa? Roh Kudus kan? Ya. Air. Oke. Apa ini air ini maksudnya? Ini gambaran daripada kehadiran Bapa. Bapa. Oke. Dan darah. Darah ini gambaran dari siapa? Yesus Kristus kan yang mati di kayu salib. Dan ketiganya satu. Nih, catat paham itu. Supaya saudara jangan lagi bersedih. Ya, supaya saudara jangan lagi bingung menjelaskan ini kepada sesama orang Kristen dan juga kepada orang-orang lain. Karena konsep ini banyak tidak dipahami oleh orang Kristen. Sehingga selalu selama ini orang Kristen tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mempertahankan nama Allahnya, jumlah Allahnya. Karena selalu yang ada di pikirannya, 3, 3, 3. Padahal nggak ada nama Allah kita 3. Namanya kok 3. Cara kerjanya kok yang memang ada 3, tapi yang bekerja itu 1. Nah, dokter-dokter teologi yang saya katakan tadi yang menolak konsep Tritunggal sesat banget. Nggak baca, nggak paham dia 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Ya. 3 nama itu tidak berarti 3 orang. Enggak 1 kok, jelas nih. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Ya, baik. Nah, saya lanjutkan dulu. Tujuan Allah menyatakan dirinya sebagai Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya kira saya sudah jelaskan tadi. Jadi, saya coba simpulkan lagi. Istilah Allah Tritunggal atau Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan. Tidak untuk menjelaskan bahwa Allah kita 3, bukan. Tetapi Pak, istilah nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tujuannya, maksudnya, untuk memperkenalkan dirinya, untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Dengan 3 nama yang berbeda, dan juga 3 cara kerja yang berbeda. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah perlu memperkenalkan dirinya sebagai sebutan atau panggilan Bapa untuk menjelaskan kepada saudara supaya saudara yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Dia memiliki keleluasaan untuk memanggil Dia dan berseru kepada Dia dengan berkata, "Oh Bapa, tolong aku, mampukan aku, kuatkan aku." Itu yang pertama maksudnya. Maksud yang kedua adalah supaya manusia itu tidak merasa jauh dengan Allah. Maka dia katakan, panggil nggak apa-apa, panggil juga aku Bapak, nggak ada masalah karena aku juga, namaku juga adalah Bapak. Ini kan berbicara tentang kedekatan personal. Saya kasih analogi, ilustrasi. Misalkan saudara punya om itu adiknya bapak orang tua saudara. Kalau ditanya masalah kedekatan saudara, mana lebih dekat? Saudara kepada orang tua saudara, bapak saudara, atau kepada om? Pasti kepada orang tua kan? Pasti kepada bapak sendiri, bukan ke om kan? Itulah kenapa Allah mengatakan panggil juga aku Bapa. Karena nama aku juga Bapa. Karena aku mau dekat dengan kalian. Itu arti penggunaan kata Bapa. Lalu bagaimana dengan nama Yesus Kristus? Nama Yesus itu dibuat, disediakan oleh Allah. Untuk apa? Supaya saudara dapat mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Maka Yesus datang ke dunia ini. Ya, dia lahir, mati, dan bangkit pada hari ketiga, yaitu Paskah. Supaya saudara mendapatkan pengampunan dosa. Andaikan Allah tidak pernah turun ke dunia ini dalam wujud dan rupa Yesus, maka pasti manusia itu akan binasa. Karena akan hidup terus dikuasai oleh dosa. Untuk itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan tadi, kalau tidak percaya dan bertobat kepadaku bahwa aku adalah Tuhan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kehidupan kekal di surga. Mengapa Yesus berani mengatakan itu? Karena sebenarnya Yesus itu adalah Allah.
Maka kalau orang tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya bahwa Yesus itu Allah, pasti binasa masuk neraka. Maka saya katakan tadi, kalau keyakinan-keyakinan yang lain tidak memahami, tidak meyakini, tidak mempercayai, dan tidak bertobat bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus katakan mereka tidak masuk surga. Yang ketiga, Allah juga mempernyatakan dirinya dalam sebutan, dalam panggilan, dalam nama Roh Kudus kan. Yang sekaligus juga Allah itu perlu memiliki nama Roh Kudus yang artinya apa? Allah itu juga bekerja dalam wujud rupa Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya apa? Roh Kudus itu kan tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Tapi dia maha hadir di semua ruang, waktu, dan tempat. Sama analoginya seperti udara atau angin. Saudara bisa melihat angin nggak? Dengan mata kepala sendiri kan nggak bisa. Saudara bisa memegang angin nggak? Nggak bisa kan? Paling-paling saudara akan bisa merasakan bahwa ada udara di sekitar saudara karena ada rasa dingin, kan gitu. Jadi Roh Kudus itu sama seperti angin tadi. Ya, memang dia tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita pegang. Tapi dia maha hadir di semua waktu dan tempat. Karena keberadaannya itu ibarat seperti angin. Artinya apa? Allah perlu menjadi Roh Kudus supaya dia bisa efektif dan leluasa masuk di dalam hati saudara, menghibur, menopang, menolong, menguatkan saudara. Dan juga menobatkan, membimbing, menyertai orang yang bertobat dan percaya kepada Dia. Itulah maksud dan tujuan Allah perlu menjadi Bapa, Anak, dan Roh. Jadi bukan untuk menjelaskan tentang jumlah. Pahami bagian berikut. Saya mau masuk menjelaskan tentang arti kata tri. Perhatikan. Arti kata tri dalam bahasa Inggris itu sudah pasti artinya 3. Ingat, ini dalam konteks bahasa Inggris. Tri itu pasti 3. Apa artinya 3? Berarti jumlah kah? Atau dalam pengertian lain, keberapaan kan? Itu arti kata tri dalam bahasa Inggris. Nah, saudara, kalau saudara memaknai kata Tritunggal dalam bahasa Inggris, ya, kalau saudara memahami, mengartikan arti kata Tritunggal dalam konteks bahasa Inggris, maka saudara akan memiliki pemahaman yang salah. Ujungnya jadi begini. Berarti kata Tri itu, ya, 1, Bapa, 2, Anak, 3, Roh Kudus. Berapa ini? 3 kan? Ini kesalahan yang dimiliki oleh mayoritas orang Kristen. Yang mana arti kata Tritunggal dibawa. Ya, untuk memahami dan mengerti dengan konsep bahasa Inggris. Salah. Inilah yang menyebabkan saudara kelimpungan. Tidak bisa menjelaskan arti kata Tritunggal. Karena selalu yang ada dalam pikiran saudara, kata tri berangkat dari konsep istilah bahasa Inggris. Kan? Ini mayoritas dipahami oleh banyak orang Kristen. Dan bukan hanya itu saja. Orang di luar Kristen seringkali memahami arti kata Tritunggal dalam arti bahasa Inggris. Karena arti kata Tritunggal beda artinya, beda maknanya, beda tujuannya. Dan tidak bisa dipakai konsep arti kata tri dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan arti kata Tritunggal. Karena ranahnya beda, konteksnya beda, oknumnya, maksudnya, tujuannya beda. Lalu pertanyaannya, berarti yang benar gimana dong Pak Tony caranya menjelaskan arti kata Tritunggal supaya kita tidak lagi selalu membawa
pemahaman dan pengertian atau penjelasan arti kata Tritunggal itu ke dalam bahasa Inggris. Perhatikan. Tritunggal. Kalau bicara masalah Tritunggal, berhenti. Jangan pakai bawa konsep bahasa Inggris, jangan. Singkirkan dulu dari hati dan pikiran saudara arti kata Tritunggal arti kata Tri dalam bahasa Inggris, supaya saudara bisa memahami arti kata Tritunggal dengan benar. Jadi arti kata Tritunggal itu artinya adalah, saya katakan tadi, jangan bawa arti konsep Tri dalam bahasa Inggris. Tetapi arti kata Tritunggal itu artinya adalah keberadaan. Pak Tori masih bingung, Pak. Keberadaan itu apa artinya? Dengarin. Keberadaan itu artinya adalah Allah yang satu menjelaskan, mendekatkan dirinya kepada manusia. Allah yang satu loh ya. Menjelaskan, mendekatkan, atau melakukan karyanya, pekerjaan dengan 3 nama yang berbeda dan juga dengan 3 cara yang berbeda. Itulah arti kata Tritunggal. Ya. Sekali lagi, arti kata Tritunggal itu adalah keberadaan Tritunggal yang artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan 3 nama yang berbeda dan juga dengan 3 cara kuasa yang berbeda. Siapa saja itu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah arti makna tujuan kata Tritunggal. Jadi sekali lagi, kalau ada orang bertanya kepada saudara, ya, tentang Allah Tritunggal, harus clearkan dulu, jelaskan dulu kepada orang itu. Kata Tri harus kita buang dulu dalam konsep, dalam pengertian bahasa Inggris. Oke, itu harus clearkan dulu. Karena kalau selalu dia memakai istilah kata Tri dalam bahasa Inggris, nggak nyambung nanti. Karena nanti ujungnya ya akan mengarah kepada jumlah. Karena arti kata Tri dalam bahasa Inggris kan 3 kan. Maka itu harus diklarifikasi, harus diluruskan dulu konsep berpikir. Maka kalau disetujui, maka saudara jelasin. Arti kata Tritunggal di dalam Alkitab kami orang Kristen bukan untuk menjelaskan jumlah Allah kami. Ya, bukan. Tapi arti kata Tritunggal di dalam Alkitab kami mau menjelaskan bagaimana Allah yang satu itu, yang Esa itu, jangan lupa tadi, Allahnya Esa satu ya. Atau yang monoteis tadi. Dapat memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya dengan 3 nama, 3 cara yang berbeda kepada manusia. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harus clear di sini pemahaman. Jadi saudara sekali lagi, saudara jangan mengulangi lagi pemahaman dan konsep yang salah. Seperti yang dimiliki oleh sebagian besar orang Kristen. Sehingga bingung menjelaskan konsep Allah Tritunggal. Karena selalu mengacu kepada konsep pemahaman arti kata Tri dalam bahasa Inggris. Nah, untuk memudahkan saudara memahami dan mengerti arti kata Tritunggal tadi, ya, saya akan menggunakan beberapa ilustrasi atau pendekatan lah, atau contoh untuk memberikan sebuah pemahaman yang lebih sederhana bagi saudara. Tapi harus jelaskan, ilustrasi yang saya pakai ini tidak akan pernah bisa 100% menjelaskan ketritunggalan Allah. Karena kenapa? Ilustrasi ini kan adalah hasil buah produk pikiran manusia. Sedangkan Allah Tritunggal adalah pencipta akal dan pikiran manusia. Artinya tidak akan mungkin akal dan pikiran manusia
bisa mendikte Tuhan, nggak mungkin. Tapi sebagai manusia butuh penjelasan yang rasional, butuh pendekatan-pendekatan untuk bisa memahami. Tapi ini hanyalah sebagai bagian daripada pendekatan. Contoh paling gampang, saudara, perhatikan. H2O bisa berubah wujud menjadi 3 wujud. Menjadi 3 bentuk. Air, uap, dan es. Waktu H2O menjadi air. Waktu dia berubah menjadi air, dia juga adalah bagian dari H2O. Waktu H2O berubah menjadi uap, dia juga bagian dari H2O. Waktu H2O berubah menjadi es, dia juga adalah bagian dari H2O. Pertanyaannya, ada berapa H2O di sini? 1 kan? Cuman dia bisa berubah wujud, berubah bentuk dalam 3 bentuk. Air, uap, dan es. Sama. Allah Bapa bisa memiliki nama dan juga memiliki wujud, tugas sebagai Bapa, sebagai putra atau anak, dan juga sebagai Roh Kudus. Ada berapa oknumnya? Ada berapa pribadinya? 1, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, ilustrasi perkalian. 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Apa artinya Pak Tony? Allah Bapa dikali Allah Anak dikali Allah Roh Kudus sama dengan 1 Allah. Ya. Ini saya pakai pendekatan ilustrasi perkalian 1 kali 1 kali 1 tetap hasilnya sama dengan 1. Oke. Yang ketiga, telur terdiri dari sebutir telur terdiri dari 3 lapisan. Ada kuning telur yang paling dalam. Lalu setelah itu ada putih telur. Lalu yang paling luar ada namanya kulit telur. Ada berapa butir telurkah di sini? 1 kan? Bukan 2, bukan 3. Karena yang 3 itu adalah komposisi atau lapisan daripada telur itu yang 3. Dari kuning telur, putih telur, dan kulit telur. Tetapi telurnya di sini cuma 1. Artinya, waktu Allah menjadi Bapa dan juga menjadi Anak, Yesus Kristus, dan juga menjadi Roh Kudus, mereka ini 1, tidak 2 dan tidak 3. Oke. Bagaimana cara Allah berkolaborasi bekerja sama? Ya, antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah mereka ini bekerja saling tarik-menarik, saling bertentangan, saling baku hantam? Tentunya tidak. Allah yang satu yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka bekerja secara kolaboratif. Contoh, waktu Allah Bapa mengutus anak-anak Yesus Kristus menyelamatkan ke dunia ini. Artinya apa? Di situ ada kolaborasi antara Allah dengan Yesus. Yang kedua, Allah Bapa dan Roh Kudus juga berkolaborasi menciptakan Allah Bapa, Allah Anak Yesus, dan juga Allah Roh Kudus. Mereka juga pernah berkolaborasi menciptakan bumi, surga, manusia, dan segala isinya. Yang ketiga, ya, ada kalanya juga hanya Allah Anak yang bekerja melakukan tugas dan fungsi. Contohnya waktu Yesus mati di kayu salib. Yang keempat, ada kalanya juga hanya Allah Roh Kudus yang bekerja. Di sana Bapa tidak ikut serta-merta, di sana juga tidak ikut anak atau Yesus. Yaitu pada saat Yesus sudah pergi ke surga, dia mengatakan kepada murid,
Aku akan mengutus roh penolong, roh penghibur bagimu, yaitu siapa? Allah Roh Kudus. Allah Roh Kuduslah yang tinggal di hati kita. Allah Roh Kuduslah yang mengontor dunia dan segala isinya. Sampai nanti Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput saudara. Ini adalah gambar bagaimana ada kolaborasi yang baik antara Allah Bapa dan juga Allah Anak Yesus dan juga Allah Roh Kudus. Jadi penjelasannya saya sudah jelaskan di dalam bagian slide sebelumnya. Artinya waktu Allah Bapa tadi mengutus Allah Anak turun ke dunia ini, berarti artinya itu juga disetujui oleh Allah yang satu. Waktu Allah Anak dan juga Allah Bapa dan Allah Kudus menciptakan bumi dan segala isinya, itu juga dikerjakan oleh Allah yang satu. Ya. Lalu muncul pertanyaan, Pak Tony, kan waktu Yesus di kayu salib kan pernah dia berkata begini, ya Bapa, hanya ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Gitu kan? Nah, Pak, berarti Yesus sedang berdoa kepada siapa itu? Oke. Dia sedang berdoa kepada Allah Bapa yang dalam wujud roh. Karena waktu itu peran Yesus harus mati di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Ya, jadi wujud Allah ataupun juga Allah Bapa itu roh dan juga Allah Roh Kudus itu roh. Jadi hanya satu kali Allah itu pernah berwujud dalam bentuk manusia, yaitu pada waktu Yesus datang ke dunia. Oke? Baik. Saya berharap dengan penjelasan tadi saya kira udah clear lah. Ya, asal usul Allah tidak pernah dibuat, tidak pernah dicipta. Yang kedua, Allah kita tidak pernah dua atau tiga, tapi Allah kita adalah monoteis, satu. Yang ketiga, arti kata Tritunggal. Bukan tiga, tetapi Allah yang satu. Memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada manusia. Dengan tiga nama yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan juga dengan tiga cara kerja yang berbeda. Satu sebagai Bapa untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Yang kedua, sebagai Yesus untuk menebus dosa kita. Memberikan kita yang kekal, dan juga apa? Sebagai Roh Kudus untuk menghibur dan menolong kita selama kita hidup di dunia. Tuhan Yesus memberkati.